Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La tanshaqa 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi yakunu min anbiya mursalin wal awliya min as-salihin wal qutaba min ulil wa min alim al-Qur'an wa as-sidq wa qala min as-shaykhina inshallah qul jalana min as-shaykhina inshallah alhamdulillah wa ala ولا مسلم الشيخ سوزر الجاسم وسلم القناص سوزر السلام المرزوق وسلم الشرع هذه شلالهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد المسيح بين الحي والوحيد والمتن والضروس والتاج العظم أهل من الشهر مهون الله والهداية مهون السر والسلام والسبع عن الرعاية وعلى آله وسلم أنك ملك كمن بكماله اللهم صل على سيدنا محمد المجد من قل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما افتتح النبوة من قل وإنك لا تلق الكل من حكيم عليم وتجل العظم من قل وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صاحب من قل وعظيم ونجل قيم مستقيم أرواح الرحيم وعلى آله وسلم وقل نقدم في الأسرار واجعلنا في النصيب من العناية والعين يا الله يا مجيب اللهم صل على سيدنا محمد الأول والسلام على سيدنا محمد آخر يد ونبوه الهداية المخلق العمري وقائم حق الروح على كل وجه وعلى آله وصحبه وسلم كما هو أهل ما أنت أهله وأننا منه علينا فلنصيب من القوم والتخصيص يا كريم يا مجيب يا ودود يا الله يا الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير وإليه المصير وأشهد أن سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد Hadirin muhtaramin qaramin para alim para ulama para asatidz para sepuh ingkang kula hormati lan kunyaken para bapak ingkang kula hormati lan kunyaken syukur alhamdulillah kula panjenengan taksih diparingi nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam majlis yang mulia ini majelis pengajian Kitab Tauhid di Majlis Babul Jamal. Semoga kula panjenengan termasuk yang diberikan istiqamah dalam menjalankan pengajian ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kula teman termasuk daripada golongan umat yang diberikan syafaat al-kubra, syafaat al-uzma saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak yang kakak hormati, melanjutkan pengajian tauhid di mana kemarin sudah dibahas tentang sifat wajibnya Gusti Allah Subhanahu wa taala, mencakup sifat mustahil dan sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu kita masuk ke sifat wajibnya al-anbiya wa rusul alaihimussalam. Al-anbiya wa rusul alaihimussalam al-wajibu fi haqqihim alaihimussalatu wassalam. Qala musannif arsala anbiya dawi faqana bisidqi wat tablighi wal amanah. Ketika sudah membahas tentang sifatnya Gusti Allah yang 20, kita mengetahui sifat Gusti Allah yang wajib yang 20, kemudian mustahilnya itu 20, kemudian jaiznya Gusti Allah itu 1, maka keseluruhannya itu 40
41. Maka masuk untuk menyempurnakan sifat 50, sifat 50. Maka di sini sisanya sifat wajibnya para nabi dan para rasul. Arsala anbiya dawi faqona bisidqi wat tablighi wal amanah. Gusti Allah itu mengutus para nabi, di mana para nabi ini dawi faqona, mempunyai sifat fatona, sifat yang sangat cerdas, sifat cerdas. Bisidqi, pertama cerdas, bisidqi, dan yang kedua adalah sifat jujur. Wat tabligh, yang ketiga sifatnya para nabi yaitu tabligh, menyampaikan. Dan yang keempat wal amanah, sifatnya kanjeng para nabi itu amanah. Qala musannif radhiyallahu anhu wa nafiyana wa karam syafa'a fi tiril amin. Intaqal musannifu lil kalami 'anil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Musannif di sini Syekh Ahmad Al-Marzuqi itu berpindah dari pembicaraan sifat wajibnya Gusti Allah menuju kalam tentang para nabi alaihi wassalam. Ya annaka wa in 'araftallah, karena ketika kita sudah mengetahui Gusti Allah Subhanahu wa taala, falan ta'rifa kaifa tuti'uhu illa biwasitatir rusul. Maka ketika kita sudah mengetahui sifat-sifat Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan tahu bagaimana cara taatnya kita kepada Gusti Allah, bagaimana kita bisa mengetahui syariatnya Gusti Allah kecuali melalui para utusannya, para rasulnya. Farusulu daruratul aqliyah. Para rasul itu merupakan darurat aqliyah, sesuatu yang tidak bisa tidak ada, harus ada. Jadi darurat aqliyah, rasul itu mau tidak mau harus ada untuk menyampaikan kehendaknya Gusti Allah, untuk menyampaikan kuasanya Gusti Allah kepada makhluk, maka harus diwujudkan para utusannya. Farusul daruratun aqliyah wa wujubu aqli, dan wajib aqli. Kaitu arafu limada khalaqak, agar bisa mengetahui kenapa Gusti Allah menciptakan kita. Itu tugasnya Rasul menyampaikan kenapa Gusti Allah menciptakan kita. Wa kaifa ta'budu, bagaimana kita menyembah Gusti Allah, seperti apa kita menyembah Gusti Allah. Wa madza ba'dal maut, dan apa yang akan terjadi ketika kita sudah mati. Maka semuanya itu tidak bisa diungkapkan kecuali melalui para utusan, yaitu para nabi dan rasul. Farrusulu silatun bainallahi wa khalqihi, dan rasul ini merupakan hubungan antara Gusti Allah dan ciptaannya. Ibaratnya itu seperti semisal ada perusahaan, seorang pimpinan nggak mungkin sampai ucapannya langsung ke bawahannya. Biasanya lewat sekretaris atau lewat orang terpercaya atau asisten. Begitu juga dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu butuh yang namanya rasul, utusan. Wa madama Allahu 'aziman, ketika Gusti Allah itu maha agung, la budda an yakuna rasul 'aziman, maka utusannya juga harus azim, maha agung juga. Wa kamilan, dan sempurna. Zahiran wa batinan, baik secara zahir
maupun secara batin. Tidak mungkin mengambil utusan yang biasa-biasa saja, harus luar biasa. Tidak mungkin seorang pimpinan itu mengambil utusannya atau asistennya itu yang biasa-biasa, pasti pengen yang paling pintar. Begitu juga dengan Gusti Allah, pasti akan memilih utusannya dengan sifat-sifat yang tadi, ya fatona, cerdas, ya sidik, jujur, ya tablik, ya amanah. Arsala anbiya dawi fatona wan nabi mushtaq. Nabi mushtaq minal imba wa walladhi yanbi'u bil ghaib. Nabi, kata-kata nabi di sini itu diambil dari inba, dari bahasa Arab, yakni masdarnya inba. Apa itu inba? Wa walladhi yanbi'u bil ghaib, mengkabarkan yang gaib. Jadi kata-kata nabi itu aslinya adalah inba, yaitu artinya mengabarkan. Seseorang yang mengabarkan hal-hal yang gaib. Wa qira'atun nafi an-nabi'u ini masuk ke dalam ilmu qiraat. Dalam Al-Qur'an itu ada an-nabiyyu, ada an-nabi'u. Jadi boleh kita yang punya sanad qiraat nafi baca ya ayyuhan nabiyyu. Cuma karena kita bacanya hafaz, baca Qur'annya ya ayyuhan nabiyyu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau qiraat nafi bacanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Panjang ya, karena berbeda di akhirnya. Au min naba bima'na irtafa'a, atau kata-kata nabi itu dari naba maknanya irtafa'a maqamah, tinggi derajatnya fi qaumihi, di dalam kaumnya. Wa qira'atu baqil qurra ya ayyuhan nabi, dan qiraat Quran yang lain ya ayyuhan nabi, seperti bacaan kita yakni hafaz. Apa itu nabi? Wan nabi rajulun min bani Adam kamin khilqa. Jadi nabi yang dimaksud dalam bait ini arsalah anbiya. Anbiya ini jamak, mufradnya nabi. Nabi itu adalah rajul, seseorang yang dewasa. Min bani Adam, dari bani Adam, kamil khilqa, sempurna dari raganya. Raganya itu sempurna, tidak ada cacat, tidak ada sakit. Itu seorang nabi. Atau di islah dibenarkan dzakarun, bukan rajul, tapi dzakarun. Dzakar itu baik itu dewasa maupun seseorang anak kecil. Karena dulu Nabi Isa diberikan kenabian tidak ketika dewasa, ketika masih kecil. Wa atainahul hukma sobiyya. Jadi ada yang mengatakan, jadi tidak hanya nabi itu rajul, tapi dzakar, seseorang laki-laki. Wala tasluhul mar'ah lin nubuwah. Nabi itu tidak boleh perempuan. Wala taslu mar'ah lin nubuwah li anna tabi'atuha al-haya, karena tabiatnya perempuan itu ada mempunyai rasa malu. Wala tastati al-ikhtilat, dan perempuan juga tidak mampu untuk bercampur, berkumpul dengan halayak ramai. Sekalipun sekarang bisa, itu nggak mungkin. Harus yang nabi, yang dikatakan nabi itu harus laki-laki. Tsumma annaha tahidu wa talidu wa hadhihi masyakil. Dan kenapa perempuan tidak bisa menjadi nabi? Karena perempuan itu mempunyai sifat haid, wa talid, dan melahirkan, dan itu adalah kesibukan. Karena kesibukannya perempuan itu seperti itu, maka tidak bisa keluar,
tidak bisa dakwah. Nah, itu kenapa Gusti Allah memilih nabi itu laki-laki. Wa takunu fi awqat min hayatiha ala ghairu tahar, dan terkadang perempuan itu waktu-waktunya itu dalam kehidupannya itu tidak suci, yaitu diantaranya haid. Maka kenapa Gusti Allah tidak memilih perempuan sebagai nabi? Wa ghairu qadira al jihad bisilah, dan perempuan juga tidak mampu al jihad bisilah, tidak mampu berperang dengan senjata. Mungkin 1, 2, cuma umumnya yang namanya perempuan itu tidak seperti itu. Harus laki-laki. Wal wahyu li ghairin nabi yusamma ilhaman, dan wahyu itu hanya untuk nabi. Tapi kalau bukan ditujukan kepada nabi itu dinamakan ilham. Untuk para wali yaitu ilham, atau biasa dikatakan karomah. Kama ja'ila ummi Musa wa Maryam alaihimassalam, sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran kepada Ummi Musa, ibunya Nabi Musa, dan Maryam itu ada di bawah. Wa auhayna ila Ummi Musa an ardi'i, kan kata-katanya wa auhayna, dan kami berikan wahyu kepada Ummi Musa agar untuk menyusukan kepada Nabi Musa. Nah, kata-kata wahyu ini bukan berarti wahyu sebagai nabi, tapi kata-kata wahyu di ayat ini adalah wa alhamna, dan kami berikan ilham kepada Ummi Musa, kepada ibunya Nabi Musa. Wa Maryam, dan pada ayat yang lain juga dikatakan wa qala qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafai ala nisa'il alamin ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i maraki'in. Nah, di sini Maryam juga itu merupakan ilham, bukan wahyu. Jadi katakan malaikat itu ketemu dengan Maryam, Gusti Allah memerintahkan kepada Maryam, innallaha astafaki wa tahharuki. Jadi perintahnya Gusti Allah kepada Maryam bukan sebagai wahyu, tapi sebagai ilham. Di mana dikatakan Maryam merupakan istafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin, merupakan wanita yang paling suci pada masanya. Itu perintahnya di situ merupakan ilham, bukan merupakan wahyu. Wa kamilul khilqah, dan Nabi juga harus kamilul khilqah, sempurna khilqahnya, raganya harus sempurna, jasadnya harus sempurna, jisman wa suratan wa lisanan wa aqlan, baik sempurna dari jasad, baik surahnya, bentuknya, wa lisanan sempurna dari segi lisan ucapan, wa aqlan dari segi akal, wa fi sifatul kamal, dan mempunyai sifat yang sempurna baik secara lahir maupun secara batin. Maka di sini apakah masuk seperti Nabi Musa? Nabi Musa kan dulu jedal ya. Aren apa? Jedal. Maksudnya segitu. Kenapa? Kan dikisahkan bahwasanya Nabi Musa itu pas kecil pada zamannya Firaun itu pernah mimpi bahwasanya singgasananya akan didatangi oleh seseorang yang akan menghancurkan singgasananya, dan orang tersebut itu dari Bani Firaun itu sendiri.
Dari mimpi tersebut cerita kepada ahli nujum, maka mereka menyarankan kepada Fir'aun, maka bayi-bayi yang lahir itu harus dibunuh semua, khawatir nanti bakal menghancurkan singgasananya Fir'aun. Ada yang berkata lagi menterinya, nek dihancurkan, dibunuh semua, berarti nanti nggak ada yang bisa menjadi budak. Ya wis, setahun tidak dibunuh, maka setahun kemudian dibunuh. Maka itu ada Nabi Musa, kemudian ada Nabi Harun. Ketika zamannya Nabi Harun itu lahir dari Umi Musa, itu pada tahun tersebut tahun yang tidak dibunuh bayi. Kemudian zamannya lahir Nabi Musa itu dibunuh. Tapi tidaklah sebelum para pasukannya Fir'aun itu mencari bayi-bayi yang akan dibunuh, ibunya Nabi Musa itu membuang ke Sungai Nil. Ketika dibuang ke Sungai Nil, kemudian ditemukan oleh Siti Asia, ya, istri daripada Firaun. Ketika dibuka petinya, ini langsung disukai oleh Siti Asia. Maka Siti Asia ini menjaga Nabi Musa agar tidak dibunuh. Maka singkat cerita, ketika sudah bayi, si Nabi Musa kecil, ketika dimainkan, dicandai oleh Firaun, Nabi Musa katanya jemput jenggotnya Firaun. Khawatir ini kerjanya kayak bahaya teman. Maka dia ngomong ke para menterinya, apakah ini bayi yang akan menghancurkan? Oh, enggak mungkin, itu masih kecil katanya. Maka untuk menguji, disodorkanlah batu bara sama kurma. Maka dipilih Nabi Musa itu batu bara untuk dimakan. Ini tanyakan orang paham. Maka itu awal mula katanya, awal mula jedal. Maka dari sini awal mula jedal Nabi Musa. Tapi itu belum menjadi nabi. Jadi nabinya ketika sudah besar, di mana ketika sudah menjadi besar, itu kisahnya sangat panjang sekali. Nanti kita kisahnya nanti di bab, ada bab khusus para nabi. Intinya apa? Intinya ketika Nabi Musa menjadi nabi, Nabi Musa niku donga, Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan lepaskanlah penyakitku, lepaskanlah kesakitanku yang dari lisan ini, agar yafqahu qawli, agar ucapan saya ini bisa dipahami. Nabi Musa doa terus niku. Maka ketika minta doa diberikan ijabah sama Gusti Allah. Waqad utita su'laka ya Musa, dan kami berikan jawaban dari doamu wahai Nabi Musa. Maka ketika itu diijabah, lisannya itu sudah betul kembali ketika menjadi nabi. Dan doa itu menjadi doa kita. Yang semisal sebelum ngomong, di halayak ramai, sebelum ceramah, itu bisa menjadi doa. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iltimasan cukup kesawaban maring Nabi Musa. Kan keseluruhan Nabi itu kamilul khilqah, sempurna jasadnya, baik bentuknya, baik lisannya, baik akalnya.
Al-fatana. Al-fatana, apa itu al-fatana? Adzaka, cerdas, wa iqamatil hujjah al-khalq, dan bisa mengatakan bukti-bukti nyata kepada para ciptaan Gusti Allah yang melawannya. Intinya Nabi itu cerdas. Wali izalati syubhat an uqul, dan bisa menghilangkan syubhat-syubhat dari para akal-akal yang kira-kira sesat. Wa qulubu atba'ihim, dan hati-hati para pengikutnya yang tidak sadar tentang keesaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fal anbiya hum adzka al makhluqat, maka para nabi merupakan makhluk yang paling cerdas. Wa a'la anbiya fatana hum ar-rusul, para nabi yang paling cerdas itu, paling tinggi derajat cerdasnya itu ar-rusul, para rasul. Alladzina ja'ahum al-wahyu wa amru bitablighi, di mana rasul ini mempunyai pengertian mereka yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Amal anbiya, ini perbedaan antara rasul dan nabi. Sedangkan nabi-nabi fahumul ladzi ja'ahum al-wahyu wa lam yu'maru bitablighi, sedangkan para nabi adalah mereka yang mendapatkan wahyu dari Gusti Allah tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu nabi, bukan rasul. Wa qad yakunu 'ala syari'at rasul alladzi qablahu ka anbiya Bani Israil, dan juga itu ada pada syariatnya para rasul sebelumnya, seperti nabi-nabi Bani Israil min ba'di Sayyidina Musa, setelah Nabi Musa. Jadi pada zaman dahulu banyak para nabi dari Bani Israil, dan nabi-nabi pada zamannya Bani Israil setelah Nabi Musa itu banyak para nabi, di mana para nabi di sini mendapatkan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Wa afdalur rasul ulul azmi, dan rasul yang paling mulia itu adalah ulul azmi. Siapa itu ulul azmi? Orang, para nabi dan para rasul yang banyak mendapatkan cobaan tapi mereka sabar. Pertama itu Sayyidina Muhammad, kemudian Sayyidina Ibrahim, kemudian Sayyidina Musa, kemudian Sayyidina Isa, kemudian Sayyidina Nuh. Disingkat jarene Mimin. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, Sayyidina Nuh. Ya, ulul azmi secara afdoliyah, tingkatan derajat, tingkat kesabaran mereka, bukan dari segi tartib. Tertib kan paling awal kan Nabi Nuh. Cuma ini dari segi tingkatan derajat yang paling afdol, ulul azmi itu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadha tartib fil afdaliyah fa afdalu ulul azmi, dan rasul yang paling tinggi derajatnya ulul azmi itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk sementara kita coba sampai di sini, nanti kita lanjut Jumat pekan depan insyaallah. Allah taala a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim 'ala sayyidina Rasulil alamin. Hamdan ya hamdan syakiran hamdan ya'ti bi'ikati bismillahir rahmanir rahim. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik.
اللهم علم ينفعنا وافعل ما لم تنازلنا علما يسر لنا امرنا واصلح عيوبنا بلغنا بك امالنا وفقنا عنه واصل المسلمين وتوحيد رضي الله العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد عبدك رسولنا عليه الصلاه والسلام بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.